Ini ayat korelasinya disebut oleh para ahli tafsir, yaitu ketika matahari sudah terbit dari arah biasanya dia tenggelam, yaitu dari barat. Saat itu banyak orang ingin beriman, ingin menyatakan Islam, ingin taubat. Allah sudah tutup semua pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Kita mulai dari terbitnya matahari di sebelah barat. Buka Al-Quran, surat Al-An'am ayat 158. Buka Al-Quran, dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 158. Surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Artinya, yang mereka nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Ini ayat korelasinya disebut oleh para ahli tafsir, yaitu ketika matahari sudah terbit dari arah biasanya dia tenggelam, yaitu dari barat. Saat itu banyak orang ingin beriman, ingin menyatakan Islam, ingin taubat. Allah sudah tutup semua pintu. Enggak ada guna lagi mau bertobat, tidak ada guna lagi mau beriman, tidak ada guna lagi mau menyatakan syahadat, mau masuk Islam. Sudah ditutup. Terus lagi iman. Seseorang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu, katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang buka kitab zikir akhir zaman. Zikir akhir zaman halaman 392. Zikir akhir zaman halaman 392. Lihat ke kitab yang saya angkat ini. Lihat, ada yang saya kasih stabilo, mulai baca dari situ. Ya, mulai baca dari situ. Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, detil peristiwa tersebut dapat kita lihat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar bin Murdawiyah. Sebentar, sebelum ini dibacakan, ketahuilah, siapakah yang paling tahu kapan matahari akan terbit dari barat? Yang paling tahu adalah orang Islam, orang beriman. Limada? Kenapa? Karena orang beriman ketika itu menghabiskan malamnya dengan tahajud, baca Al-Quran, berzikir. Dia tidur kelelahan, sepuas-puasnya dia tahajud, kemudian dia bangun kembali, dia tahajud kembali, dia berdoa sebanyak-banyaknya berdoa. Padahal tadi tahajudnya orang-orang beriman, ya, tahajudnya orang beriman panjang, lama dia berdiri. Setelah itu dia rukuk, lama rukuknya, dia i'tidal, lama i'tidalnya, dia sujud, lama sujudnya. Begitulah tahajud dia kerjakan. Kemudian setelah assalamualaikum selesai, dia pun berdoa sepuas-puasnya berdoa, berzikir sepanjang-panjangnya zikir, lalu baca Quran sepenat-penatnya, lalu ketiduran lagi. Dilihat hari masih gelap di luar. Kemudian dia terbangun kembali. Setelah terbangun masih gelap seperti tadi.
Dia kembali bangkit, sholat lagi seperti tadi, lalu berdoa lagi, zikir lagi, baca Quran lagi. Kemudian saking lelahnya dia beribadah, tidur lagi. Lalu dia bangun seperti sudah lama sekali tidur. Kemudian dia terbangun, masih gelap gulita di luar. Setelah gelap gulita yang begitu panjang di luar, dia lihat ini berarti masih ada waktu untuk sholat tahajud. Dia kembali sholat tahajud. Panjang dia sholat tahajud, Masya Allah, sampai pada saat dimana dia sangat penat. Lalu dia berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Setelah itu dia pun turun ke jalanan. Orang-orang beriman turun ke jalanan, masih gelap gulita. Apa kata orang-orang? Apa kata orang-orang sesama mereka yang berjumpa di jalanan? Padahal gelap gulita, mereka bawa obor masing-masingnya. Inilah dia tanda-tanda yang pernah kita pelajari. Berarti besok pasti matahari terbit. Orang-orang awam yang udah capek tidur, orang-orang yang memang anti sholat, yang nggak mau ibadah, tapi dia orang Islam, ya, udah banyak tanda-tanda kiamat, tetap aja nggak percaya. Allah nggak ada tuh doh katanya. Akhirnya kaum muslimin berkumandanglah azan. Siapa yang menyuruh azan? Sang imam. Sang pemimpin menyuruh kumandangkan azan, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Ya, kemudian orang berkumpul di masjid. Salat subuh berjamaah. Imamnya baca panjang. Selesai zikir pagi. Zikir pagi, rencananya sampai terbit matahari. Ternyata masih gelap gulita setelah itu semua. Sang imam berkata, mungkin tadi terlalu cepat kita mulai azan. Coba lihat, kemana jam tangan perginya? Jam tangan kemana? Obor untuk lihat jam kan ada, kemana jam tangan? Jangan lupa, ini teknologi, semua yang bersifat teknologi sudah selesai. Orang berpatokan hanya kepada matahari. Kemudian kata imam, terlalu cepat kita tadi kumandangkan azan. Kayaknya tadi kita tuh sholat sebelum waktunya, kemudian dikumandangkan lagi azan subuh. Kaum muslimin salat lagi, zikir lagi sepuas-puasnya. Selesai semua zikir-zikir, doa-doa Nabi dibaca, masih saja gelap. Kata imam, kayaknya itu yang tadi itu juga terlalu cepat. Ulang kembali azan. Azan lagi 3 kali kaum muslimin. 3 kali. Baru setelah itu mereka berzikir sepuas-puasnya zikir, mulailah matahari, mulailah nampak, langit mulai terang. Tetapi anehnya bukan dari timur, dari barat. Orang-orang beriman paham, inilah dia. Tapi sejak matahari terbit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sejak itu semua isi Al-Qur'an, baik yang ada di dalam mushaf-mushaf, isinya hilang, Pak. Lembaran putihnya saja yang tersisa. Begitu juga yang hafal Al-Qur'an, dalam satu malam itu menguap ke langit seluruhnya. Hafiz-hafiz Al-Qur'an hilang seluruhnya. Bahkan Al-Fatihah yang paling akrab sudah lupa semuanya. Semuanya hilang. Hadis itu tidak didapatkan di kitab ini, tidak juga di zikir akhir zaman, tapi di kitab-kitab lain. Kalau semua kitab saya bawa kemari, penuh, Pak, meja kita. Hilang semuanya. Tetapi kaum muslimin yang kami muliakan, orang-orang beriman telah tercatat. Hari ini iman kalian yang beriman telah sah, kata Allah. Hari ini seluruh amalan orang-orang yang pernah beramal telah diterima. Dan sejak itu tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi puasa. Tapi itu kaum muslimin, matahari hanya terbit setengah hari saja. Setengah hari saja. Dari sebelah barat, itu barat umpamanya, terbit hanya setengah hari. Rasul berkata, dia kembali bergeser, kembali tenggelam di tempat biasanya dia tenggelam di sebelah barat. Kemudian besoknya dia terbit normal seperti biasa dari sebelah timur. Ketika dia terbit dari sebelah timur, ibadallah, wahai hamba Allah, waktu duhanya terjadi tanda besar kiamat yang ke-6, keluarnya dabbatul ardi. Surat An-Naml ayat 82. Nanti kita masih di matahari terbit dari sebelah barat ya. Coba lihat begitu cepatnya. Taib, kita lanjutkan kaum muslimin yang kami muliakan. Baca, simak bersama. Kita sekarang bedah kitab tentang fenomena tanda-tanda besar kiamat.
lihat masih di kitab zikir akhir zaman. Yang belum punya kitab seluruhnya udah datang. 3 jenis kitab yang saya rekomendasikan: ensiklopedia akhir zaman sudah ada, zikir akhir zaman sudah ada, dan Al-Mahdi, kitab terlengkap tentang Al-Mahdi juga sudah ada, tinggal mendapatkannya di luar sana. Mari kita simak. Pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar bin Mardawiyah dari Abdullah bin Abu Auf, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh akan datang kepada manusia suatu malam yang sama lamanya dengan 3 malam kamu ini. Nah, malam kali itu sangat lama, terasa sangat panjang. Kemana perginya matahari? Lihat halaman belakangnya, bukan, itu halaman setelahnya, itu halaman sebelumnya. Nah, ini ada hadis yang panjang dari Imam Muslim. Mari kita simak. Dengan hadis inilah, dengan penuh hormat, saya harus membantah pernyataan Syekh Imran Hussein, di mana beliau mengklaim maksud matahari terbit dari sebelah barat di akhir zaman adalah Islam nanti akan bangkit dari Amerika dan dari Eropa. Pernyataan itu saya bantah dengan hadis ini, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam kitab Al-Iman jilid 2 hadis nomor 195 dan 196. Mari bacakan terjemahannya saja, tidak usah saya bacakan matannya. Silakan lihat matannya di kitab masing-masing. Tahukah kamu kemanakah perginya matahari pada waktu itu? Ini pertanyaan Rasul. Kok bisa malamnya 3 malam berturut-turut orang di bumi hidup merasakan malam yang panjang sekali sehingga puas orang tahajud. Berulang-ulang orang melaksanakan tahajud. Tahukah kamu kemana matahari perginya? Matahari tidak ditutup oleh Allah, tidak, tapi memang dia pergi memenuhi panggilan Allah. Ngapain? Lanjut. Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya matahari ini terus berjalan hingga sampai di tempat menetapnya di bawah arsy. Matahari pergi ke bawah arsy, meninggalkan orbitnya, dan dia terus melesat sejauh-jauhnya sampai berada di bawah arsy. Berarti matahari sudah keluar dari seluruh alam semesta dengan kecepatan yang hanya Allah yang memberikan, sampai di bawah arsy, tepat dekat Sidratul Muntaha. Di situ dia sujud. Matahari sujud macam mana bentuknya entah, pokoknya dalam hadis dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Lalu tunduk bersujud, maka tak henti-hentinya dia berbuat demikian. Lama dia sujud. Terus hingga dikatakan kepadanya, bangkitlah, kembalilah ke tempat dari mana engkau datang tadi. Lalu ia kembali dan terbit lagi dari tempat terbitnya. Kemudian dia berjalan hingga sampai ke tempat menetapnya di bawah arsy. Lalu ia turun bersujud, maka tak henti-hentinya ia berbuat demikian hingga dikatakan kepadanya, bangkitlah, kembalilah ke tempat di mana engkau datang tadi. Lalu ia kembali dan terbit lagi dari tempat terbitnya. Lalu dia berjalan lagi dengan tiada seorang pun yang mengingkarinya hingga sampai di tempat menetapnya di bawah arsy. Kemudian dikatakan kepadanya, bangkitlah dan terbitlah dari tempat tenggelammu. Nah, sebentar. Fakta ilmiah yang tidak akan pernah bisa diketahui oleh para pakar dan ahli astronomi manapun sampai hari kiamat, kecuali dari hadis ini, bahwa matahari telah pernah meninggalkan bumi sebanyak 2 kali sebelumnya. Ini hadisnya. Matahari pernah pergi meninggalkan bumi sebanyak 2 kali sebelumnya. Kali ketiga baru Allah perintahkan, terbitlah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Dengar hadisnya tadi? Coba ulangi kembali. Dengar bahwa matahari telah pernah meninggalkan bumi ini. Dulu kapan belum ada para pakar yang mampu mengungkapkan ini. Kalaulah tidak ada hadisnya, kita tidak akan tahu ini. Dan Rasulullah tidak pernah bicara dengan nafsunya. Seluruh yang dikatakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.